Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Vanisrina Putri. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Alpro, di mana di sini adalah tugas ketiga. Nah, pada program ini, pada soal 5, ini disuruh untuk membuat sebuah deret angka yang berpangkat faktorial. Jadi pertama, sebelum membuat sebuah program, biasa kita akan membuat sebuah algoritma deskriptif. Nah, di sini sudah saya tampilkan algoritma deskriptif. Yang pertama, memulai program, kemudian masukkan sebuah bilangan bulat positif variabel m. Input ini akan digunakan untuk menghitung jumlah total dari fungsi rekursif jump. Nah, kemudian inisialisasi variabel. Nah, di sini m untuk menyimpan input bilangan dari pengguna, kemudian total untuk menyimpan hasil dari fungsi jump m. Nah, di sini dideklarasikan berbentuk tipe integer. Nah, kemudian didefinisikan fungsi pangkat untuk menghitung hasil pangkat dari x terhadap y menggunakan rekursi. Di sini jika y sama dengan 1, maka kembalikan nilai x. Nah, kemudian jika tidak, maka panggil kembali fungsi pangkat x, y-1, dan kalikan hasil dengan x. Kemudian, di sini selanjutnya definisi fungsi bil pangkat s untuk menghitung faktorial dari bilangan s menggunakan rekursi. Jika s sama dengan 1, maka kembalikan nilai s. Jika tidak, panggil kembali fungsi bil pangkat s-1 dan kalikan hasilnya dengan s. Nah, kemudian definisi fungsi jump n untuk menghitung jumlah total sebagai berikut. Jika n sama dengan 1, kembalikan nilai 1. Jika tidak, maka hitung faktorial dari n menggunakan bil pangkat dan simpan dalam variabel hasil faktorial. Hitung hasil pangkat dari n terhadap hasil faktorial menggunakan pangkat n, hasil faktorial, dan simpan dalam variabel hasil pangkat. Kemudian kembalikan hasil penjumlahan. Nah, kemudian kembali ke fungsi main. Di sini baca input nilai m dari pengguna. Panggil fungsi jump m untuk menghitung total nilai dan simpan hasilnya dalam variabel total. Cetak nilai total ke layar. Nah, sebenarnya pada sebuah program yang akan dijalankan oleh komputer terlebih dahulu, yaitu fungsi main, karena fungsi main ini adalah fungsi utama. Jadi dia di sini akan membaca input m, membaca nilai input dari pengguna, kemudian nanti akan dipanggil fungsi rekursi yang akan dijalankan selanjutnya. Nah, kemudian selesai program. Nah, di sini terdapat pseudocode karena kita memakai 3 fungsi, maka di sini kita pisah dengan 4 bagian. Di sini untuk fungsi main, kemudian di sini untuk fungsi pangkat untuk mencari pangkatnya, kemudian di sini untuk fungsi bil pangkat, kemudian untuk hasil faktorial dan untuk hasil faktorial atau hasil pangkat. Nah, kemudian di sini ada flowchart. Flowchartnya juga sama seperti pseudocode, dia akan dipisah menjadi 4 bagian karena dia memakai 3 fungsi dalam satu program. 3 fungsi rekursif dan 1 fungsi main. Nah, di sini fungsi mainnya untuk start kita menggunakan sebuah bentuk oval. Kemudian m, karena m adalah inputnya, maka dia memakai jajar genjang. Kemudian total sama dengan jump n ini sebuah proses yang dilambangkan dengan sebuah bentuk persegi panjang. Kemudian untuk outputnya di sini menggunakan jajar genjang sama seperti inputnya pada m ini. Kemudian n sama dengan start.
bentuknya sama oval. Nah, kemudian pada fungsi pangkat di sini ada pernyataan kondisi, yang dimana pernyataan kondisi ini biasanya digunakan dengan belah ketupat. Nah, jika dia bernilai true, dia akan mengembalikan ke X. Nah, X ini, return X ini, dia menggunakan proses. Jadi dia memakai sebuah bentuk persegi. Nah, di sini juga return X dikali pangkat X Y min 1. Di sini sebuah proses, maka dia akan memakai sama seperti return X. Nah, pada fungsi bilangan pangkat, flowchartnya sama. Dia menggunakan sebuah kondisi, yang dimana kondisi ini biasa menggunakan belah ketupat. Pada fungsi jumlah juga dia menggunakan sebuah kondisi belah ketupat, yang dimana di sini jika dia bernilai true maka dia akan kembalikan ke 1, jika dia bernilai salah maka dia akan memproses hasil faktorial sama dengan bil pangkat, kemudian seterusnya hingga n. Nah, untuk sebuah program pada sebuah program ini terdapat sebuah fungsi rekursif dan juga satu fungsi main. Nah, pada sebuah komputer dia akan menjalankan pada fungsi mainnya terlebih dahulu. Pada fungsi main di sini kita deklarasikan dulu terlebih dahulu M dan total dalam bentuk integer. Kemudian kita meminta input kepada pengguna yang akan disimpan ke dalam variabel M. Kemudian di sini total sama dengan jum M. Dia memanggil fungsi rekursif dari jum. Nah, pada jum ini dia dideklarasikan dengan bentuk integer. Nah, n ini berisi dari nilai yang diinputkan pengguna tadi. Misalkan kita inputkan angka 3. Nah, misalkan kita inputkan angka 3, maka di sini dia akan masuk ke dalam fungsi rekursif untuk jum. Nah, di sini ini dideklarasikan sebagai n. M ini dideklarasikan sebagai n. Nah, kemudian diceklah apakah n sama dengan 1. Jika iya, maka dia kembalikan nilai 1 ke sini. Jika tidak, dia akan memproses pada di sini ada proses hasil faktorial sama dengan bil pangkat n. Nah, ini semua masing-masing dideklarasikan dengan bentuk tipe integer. Nah, pada hasil faktorial ini dia memanggil sebuah fungsi rekursif pada bil pangkat. Nah, ini n ini tadi kan berjumlah 3 di sini. Nah, kemudian masuk ke fungsi rekursif bil pangkat, maka n tadi berubah menjadi s, dideklarasikan menjadi s, diinisialisasikan menjadi s. Nah, masing-masingnya dideklarasikan dalam bentuk tipe integer. Nah, di sini pada bil pangkat ini diceklah apakah s sama dengan 1. Jika iya, maka dia return s. Jika tidak, maka jika iya dia akan mengembalikan ke s. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Nanti kalau iya, kalau s sama dengan 1. Kalau tidak, maka dia akan return kembalikan ke s dikali bil pangkat s min 1. Jadi dia akan memanggil lagi fungsi rekursif bil pangkat ini. Misalkan tadi di sini 3, kemudian dicek apakah iya, maka dia akan masuk lagi ke sini 2. Apakah 2 sama dengan 1, return s. Jika iya dia return s. Jika tidak, maka dia akan mengalihkan nilai s tadi ke dengan bil pangkat yang sebelumnya. Bil pangkat yang selanjutnya. Misalkan tadi 3, terus habis itu 2 dikali 2.
Nah, habis itu dicek lagi S-1, di sini panggil lagi. Apakah S sama dengan 1? Kan tadi 2 dikurang 1, 1. Nah, habis itu apakah 1 sama dengan 1? Ya, maka dia return S. Jadi hasilnya jadi pada proses build pangkat ini, misalkan ini berarti 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kemudian nanti kan karena ini return S selesai, maka dia masuk ke sini, hasilnya dijumlahkan. Nah, kemudian kembali ke fungsi rekursif pada Joom. Di sini pada proses hasil pangkat sama dengan pangkat n hasil faktorial. Nah, pada build pangkat ini tadi ini menghitung faktorial dari bilangan dari yang kita masukkan. Jadi tadi misalkan 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, di sini berarti 3 pangkat 6. Nah, kemudian pada hasil pangkat di sini dia memanggil fungsi rekursif yang paling atas, itu pangkat. Yang kemudian n ini misalkan tadi kita masukkan angka 3. Kemudian hasil faktorialnya 6. Hasil faktorialnya dari build pangkat yang dihitung pada fungsi rekursif build pangkat ini tadi. Nah, kemudian dideklarasikan dalam bentuk integer x dan integer y. Nah, dicek apakah y sama dengan 1. Jika iya, maka dia return x, mengembalikan nilai x. Kemudian jika tidak, maka dia akan return x dikalikan pangkat x y min 1. Misalkan di awal dia nilainya 3. Berarti dia 3 dikali y min 1. Nah, misalkan tadi kan 6. X-nya 3. 3 dikali 6. Kemudian y min 1. Misalkan di sini x-nya tadi 3. 3 dikali pangkat 3 y min 1-nya ini 6 dikurang 1 yaitu 5. Nah, kemudian masuk lagi ke sini, dipanggil lagi pangkat fungsi rekursif pangkatnya, kemudian dihitung kembali dan seterusnya sampai jumlahnya sampai hasilnya selesai, sampai jumlah angkanya tuh habis. Nah, kemudian jika sudah, dia akan dikembalikan nilainya ke sini jika sudah habis. Nah, kemudian setelah selesai, dia akan mengembalikan nilai, memproses dengan mengembalikan nilai hasil pangkat plus jum n min 1. Nah, ini akan diulang. Tadi kan 3, kita masukkan 3. Nah, kemudian untuk angka 2 dan seterusnya. Jika sudah selesai pada integer jum ini, maka dia akan masuk ke akan mengembalikan nilai ke sini. Nah, kemudian jika sudah selesai untuk prosesnya, dia akan mencetak ke layar sini cout total. Jadi nilainya akan dicetak ke layar komputer. Nah, seperti ini, 734. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.